Masih tentang strategi Putin yang memiliki kekuatan bersama di Eropa dengan Turki dan kekuatan Rusia di sisa dunia bersama Tiongkok. Asli, keren langkah mereka ini. Untuk mereka menjadi global player, mereka mengambil langkah-langkahnya penuh dengan perhitungan. Seperti langkah Grandmaster catur berelo rating 5.000 kali ya. Belum ada ya yang 5.000, 2.800-an. Nanti Indonesia elo rating yang 5.000. Langkahnya pasti lebih indah lagi. Namun tentunya kita mengawali dengan memahami dan membahas langkah para aliansi Rusia ini. Rusia, Turki, Tiongkok yang bermain cantik, yang menantang dolar, menantang sistem SWIFT, menantang oil and gas, menggunakan pangan membuat lapar dunia, menggunakan emas, dan banyak lagi ring pertarungan yang sedang mereka mainkan, yang semuanya menantang hegemoni Amerika dan sekutunya. Kita membicarakan macam-macam perang dulu, baru lanjut ke strategi Rusia-Turki. Diskusi kita kali ini meliputi, yaitu satu, dalam fakta pertahanan. Di awalnya memang militer pendekatannya, namun ujung-ujungnya ekonomi juga. Nomor 2, perang ideologi. Perang komunis versus perang demokrasi. Perang religi versus komunis versus demokrasi. Dan terakhir, kita bahas sejarah Nusantara yang oleh Gajah Mada menggunakan pendekatan ekonomi di dalam menyatukan. Bacanya menaklukkan ya, Nusantara yang sekarang ditiru oleh Tiongkok, yaitu menggunakan pendekatan ekonominya dalam penaklukan sebuah wilayah. Menjadikan sejak tahun 2013 dunia bergeser jauh dari poros utamanya yang selalu menggunakan kekuatan militer atau hard power menjadi menggunakan soft power, pakai penaklukan ekonomi. Kita bahas sekarang. Dalam perang ada perebutan wilayah untuk tujuan ekonomi dan perebutan wilayah untuk disebarkannya ideologi. Ada yang ideologi agama, ada yang ideologi politik seperti komunisme versus demokrasi. Sungguh, dalam perang ideologi adalah perang yang paling tidak terbaca, yaitu perang ideologi uang dan perang kekayaan. Kalau dibungkus dengan propaganda kemakmuran, rakyat padahal oligar dan dia juga yang kaya. Kemudian ada ideologi politik seperti ideologi komunis, juga ideologi religi. Keduanya ideologi tersebut adalah yang paling terlihat karena ada identitas fisik baik yang individu atau kelompoknya. Kedua ideologi baik politik maupun religi atau agama dipandang sangat menakutkan. Kefanatikan pemegang ideologi ini tumpah darah pun mereka lakukan. Sementara kalau dibungkus dengan ekonomi seperti obornya Tiongkok tercipta terjadinya pandangan yang bias. Obor itu memakmurkan siapa sesungguhnya? Keuntungan siapa yang terbesar bagi negara yang bergabung dengan Tiongkok? Rakyatnya atau pejabatnya? Kemudian juga pengaruhnya untuk sebuah negara. Pimpinan negara tersebut, siapa saja menunggu giliran bergantian tetap ditentukan oleh Beijing karena memang begitu strategi penaklukannya, menggunakan pejabat yang berpihak pada Beijing. Siapapun orangnya, kapanpun eranya, apapun rezimnya, pokoknya uang dimudahkan untuk pejabat tersebut berkuasa, dan tentunya sekali lagi, yang untung pastinya yang punya strategi soft power. Saat ini obor, saat ini Tiongkok yang melakukan. Kita rincikan lebih dalam lagi untuk memahami arti ekonomi dengan melihat fakta sejarah. Sekalian menjawab pertanyaan, mengapa Eropa kaya dan Afrika miskin? Mengapa Amerika Utara kaya? Mengapa Amerika Selatan miskin? Mengapa Tiongkok kaya dan Asia Selatan miskin? Negara-negara belahan utara Khatulistiwa adalah negara kaya yang mencaplok kekayaan negara-negara selatan Khatulistiwa. Kita mundur lagi, nge-rewind sebentar ke zaman kekuatan alat transportasi roda dan kuda, di mana masterpiece dunia tersebut waktu itu penghubung barat dan timur adalah Silk Road. Pertukaran produk dan pengembangan produksi kertas Tiongkok, mesiu Tiongkok, rempah dan emasnya India, bahan baju dari India, sutra dari Tiongkok, dibarter piring, keramik, perhiasan Eropa, sampai kemudian kemajuan teknologi navigasi perkapalan dari Timur Tengah ke Eropa. Ketika dunia perkapalan tumbuh kurang dari 50 tahun di Eropa, Silk Road hanya dipakai kurang dari 20%-nya saja. Dunia lebih cepat terhubung melalui laut. Kemajuan teknologi permesinan Eropa menuntut banyak bahan baku. Kemakmuran Eropa menuntut makin banyaknya barang produksi, dan barang produksi memerlukan bahan baku. Inilah awal bangsa utara menjadi lebih cepat maju karena 4 musim membuat mereka selama ribuan tahun yang cuacanya keras, membuat mereka sekali lagi memiliki peradaban keras dan harus survive dengan banyak inovasi. Inovasi adalah kunci survival sebuah bangsa, dan kerasnya musim di wilayah utara Khatulistiwa yang kebanyakan adalah sangat ekstrim, mulai dari panas kering di atas 35 derajat Celcius hingga dingin membeku di bawah 10 derajat Celcius, membuat manusia utara selama ribuan tahun berinovasi lebih cepat dalam bidang teknologi ketimbang manusia selatan yang hanya kebanyakan 2 musim yang kemahirannya hanyalah kelolaan alam, agrikultur. Manusia selatan tidak terlalu siap berperang.
berkelahi satu lawan satu atau perang antar kampung, antar suku mungkin ada atau jago, tapi perang ribuan orang bahkan ratusan ribu manusia berperang. Bangsa Eropa juga bangsa utara lainnya seperti Tiongkok atau Mongol sudah jauh lebih terbiasa. Kemajuan permesinan sejak abad pertengahan bertabrakan dengan banyak penguasa para raja atau landlord di banyak wilayah Eropa, membuat mereka yang kreatif, yang inovatif. Orang-orang Eropa sejak abad 17 hijrah mencari dunia baru yang kebetulan juga sejajar Eropa, bernama Amerika. Di kemudian hari bernama Amerika di kemudian hari. Dan kini hampir 250 tahun Amerika merdeka, Amerika tetap menjadi incaran para manusia free thinker karena kebebasan bernegara tersebut untuk bermigrasi tinggal di Amerika. Kembali ke budaya perang. Perang Dunia Pertama di Eropa, Perang Dunia Kedua di Eropa, Asia Timur Raya, semua wilayahnya adalah sisi utara Khatulistiwa. Kemudian ada Perang Dingin atau Cold War, di mana sisi komunis menciptakan Pakta Pertahanan, Pakta Warsawa melawan sisi barat, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Mengapa membentuk pertahanan? Karena membangun kekuatan militer sendiri biayanya sangat besar. Kemudian dalam periode panjang belum tentu ada serangan. Namun tanpa persiapan perang tersebut, sebuah wilayah akan menjadi lemah dan mudah ditaklukkan oleh pemimpin ambisius, visioner, dan biasanya sangat menyukai sejarah masa lalu akan kebesaran bangsanya. Punya romantisme sejarah lah kira-kira. Kita semua tahu saat ini negara agresor itu adalah Amerika. Kalau tidak mau diserang ya gabung dengan Amerika, atau lebih tepatnya takluk pada Amerika dan kekayaan alam sebuah wilayah disedot ke Amerika untuk kepentingan Amerika. Tidak nurut, digulingkan pemerintahannya atau diembargo atau diserang secara militer terang-terangan. Seperti Erdogan akan digulingkan oleh Amerika namun diselamatkan oleh Rusia. Juga bukti lain, perang saat ini oleh Amerika adalah ke negara-negara penghasil fosil oil yang memang akan terus dipegang Amerika, minyak dan gas bumi dunia itu. Kembali ke peran Turki kali ini dalam perang di Ukraina. Turki tidak menjalankan perintah NATO untuk memberikan sanksi ekonomi dan embargo produk Rusia, malah melakukan sebaliknya. Transaksi dua negara meningkat tajam. Juga para oligar Rusia yang pastinya orang-orangnya Putin meletakkan uang mereka di Turki. Turki menjadi safe haven. Para konglomerat dan pedagang Rusia sekali lagi berlindung asetnya di Turki. Sebuah langkah bernegara yang berani dan pintar dari Turki. Bahkan sebelum perang Ukraina, Turki membeli banyak sekali misil S-400, misil pertahanan udara dari Rusia. Langkah Turki tersebut di dalam negara-negara NATO jadi bahan gunjingan karena menganggap Turki tidak lagi cocok berada di dalam NATO karena Turki merupakan mata-mata dan senjata rahasianya Rusia. Terbukti Turki menjadi senjata Rusia untuk menahan ekspansi NATO ke arah timur Eropa. Pastinya netralitas saat ini sulit dijalankan di Eropa. Yang ada adalah ikut NATO atau ikut Rusia. Mungkin setelah Swedia, Finlandia, kalau nggak salah tinggal Swiss dan Austria yang masih netral dan sangat mungkin dicaplok NATO. Bahkan Moldova pun sudah ambil ancang-ancang untuk ikut NATO. Pastinya juga peta Eropa harus ditarik ulang oleh kita. Redraw map of Europe. Kita harus ganti cara melihat Eropa bernegaranya. Sekarang yang jadi pertanyaan, perang ini terjadi karena NATO menyerang atau karena Rusia menyerang? Saat ini Ukraina jadi ujung tombak NATO. 18 billion dolar anggaran baru dari negara Eropa dan Amerika menurunkan lebih 40 billion dolar lagi. Kalau di total dalam rupiah kira-kira hampir 900 triliun kira-kira. Saat ini di Brussel, Belgia, tempat komando sentral NATO melawan Rusia sedang merapatkan barisan. Apa kira-kira langkah mereka selanjutnya? Panjang nih perang dunia ketiganya.